Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kesempatan ini kita akan berbagi pengetahuan bagi mahasiswa akhir yang sedang menyusun tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengetahuan terkait isi dari PPT ataupun PowerPoint yang akan dipresentasikan di hadapan dosen, penguji, dan pembimbing. Nah, di sini ada salah satu contoh proposal tesis, tapi ini juga bisa nanti digunakan untuk skripsi. Kebetulan contoh ini kita mengangkat salah satu tesis mahasiswa S2. Nah, judul dari proposal ini ialah pengaruh pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik guru dan motivasi kerja terhadap kinerja mengajar guru Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dari judul ini, kata kuncinya adalah pengaruh. Jadi kalau dia pengaruh, secara otomatis penelitian ini bersifat kuantitatif. Karena akan melihat dan mengukur pengaruh antar variabel. Kemudian di judul ini ada dua variabel independen atau variabel X dan terdapat satu variabel dependen atau variabel Y. Adapun variabel X dalam penelitian ini, kembali lagi, yang pertama adalah pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik guru. Ini merupakan variabel independen satu atau variabel X. Sedangkan motivasi kerja itu merupakan variabel independen kedua atau variabel X2. Untuk variabel dependennya itu ada kinerja guru. Kinerja mengajar guru itu merupakan variabel dependen atau variabel Y. Jadi jelas di judul ini ada 3 variabel yang terdiri 2 variabel X dan 1 variabel Y. Dalam menulis proposal skripsi ataupun tesis, ada beberapa aspek yang utama harus kita kuasai. Yang pertama, judul kita sendiri. Kemudian latar belakang permasalahannya. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nanti baru yang terakhir metode penelitian. Nah, latar belakang masalah dari judul ini, kita harus mengawali dari kinerja guru. Pada bagian ini, yang perlu kita jelaskan adalah kinerja guru yang baik itu bagaimana. Baik itu menurut para ahli ataupun standarnya menurut peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita mengemukakan bagaimana kinerja guru yang baik tersebut, kemudian kita harus melihat permasalahan kinerja guru di lokasi penelitian kita. Apa yang kita temukan dari hasil observasi awal kita terkait kinerja guru?
Nah, kemudian setelah kita mendapatkan permasalahan, kita ingin melihat permasalahan kinerja guru tersebut dari dua faktor tadi, yaitu pelatihan kompetensi pedagogik dan motivasi kerja guru. Nah, hal ini dikarenakan kinerja guru itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kebetulan pada penelitian ini kita hanya melihat dari segi faktor pelatihan kompetensi dan motivasi kerja. Nah, setelah kita mengambil dua faktor ini, maka juga kita harus jelaskan kompetensi pedagogik guru di situ bagaimana. Apakah selama ini guru itu pernah mengikuti pelatihan atau tidak pernah mengikuti pelatihan? Kemudian juga motivasi guru dalam mengajar di sana bagaimana? Nah, ini semua variabel yang sudah kita sebutkan, baik kinerja guru, pelatihan kompetensi, dan motivasi kerja guru, itu di latar belakang permasalahan kita harus sampaikan secara baik. Nah, kemudian setelah kita memaparkan latar belakang permasalahan, aspek selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana merumuskan permasalahan. Dari judul ini kita dapat menguraikan permasalahannya. Yang pertama, apakah pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru? Kemudian yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru? Yang ketiga, apakah pelatihan peningkatan kompetensi kinerja guru dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja mengajar guru? Jadi rumusan masalah yang sudah kita sampaikan 3 ini, dia dua sifatnya. Ada yang sifatnya secara parsial, ada yang sifatnya secara simultan. Untuk rumusan masalah yang pertama dan yang kedua, itu bentuk pertanyaannya bersifat parsial. Parsial artinya melihat pengaruh satu variabel ke variabel yang lain. Sementara yang simultan melihat pengaruh secara bersama-sama. Artinya bagaimana pengaruh kedua variabel yang diangkat, yaitu pelatihan peningkatan kompetensi pedagogi guru dan motivasi kerja guru secara simultan terhadap kinerja mengajar. Kemudian aspek lain yang perlu kita ketahui dari penelitian kuantitatif ini adalah kerangka konseptual. Atau terkadang di dalam buku-buku panduan ini sering disebut juga dengan kerangka berpikir. Nah, dikarenakan penelitian ini ada 3 variabel, yaitu 1 variabel Y dan 2 variabel X, maka bentuk kerangka berpikirnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita ajukan seperti ini. Yang pertama, untuk kolom variabel X, 1 itu tanda panahnya ke variabel Y kinerja guru. Sementara untuk variabel X yang kedua, motivasi, juga menunjukkan secara parsial kepada kinerja guru. Sedangkan untuk yang simultannya, garis ini yang menunjukkan ke bawah, kemudian ke samping dan terus naik ke variabel Y, ini merupakan bentuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu secara simultan, di mana variabel X1 dan variabel X2 itu sama-sama mempengaruhi kinerja guru.
Nah, karena bentuk kerangka konseptualnya seperti ini, maka hipotesisnya juga ada 3. Jadi hipotesis itu dikembangkan berdasarkan rumusan masalah. Untuk H1 itu kita ingin membuktikan apakah pelatihan pedagogik berpengaruh terhadap kinerja guru. Untuk H2, hipotesis yang kedua, itu ingin melihat apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Sedangkan H yang ketiga ingin melihat pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan antara pelatihan kompetensi pedagogik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bentuk penulisan motivasinya. Bentuk penulisan hipotesis penelitian. H1, hipotesis pertama. Ini merupakan dugaan sementara. Hipotesis itu dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah pertama. Kita menduga bahwa pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik guru berpengaruh secara parsial terhadap kinerja mengajar guru Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sementara H2-nya kita melihat atau ingin membuktikan bagaimana motivasi kinerja guru itu apakah berpengaruh atau tidak secara parsial terhadap kinerja mengajar guru di Sekolah Dasar Negeri Sekecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Sementara untuk H yang ketiga itu ingin membuktikan rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh secara simultan antara variabel pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik dan motivasi kerja terhadap kinerja mengajar guru. Aspek lain yang sangat penting untuk kita ketahui dalam penelitian kuantitatif ini ialah metode penelitian. Jadi rumusan masalah yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu rumusan masalah yang bersifat parsial dan simultan, bagaimana kita menentukan metodenya? Dikarenakan penelitian ini bersifat kuantitatif, maka jelas pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif itu artinya pendekatan yang sifatnya nanti datanya itu kita peroleh dalam bentuk angka. Jadi kuantitatif selalu identik dengan angka. Untuk jenis penelitiannya di sini diambil penelitian asosiatif. Nah, karena penelitian ini ingin melihat pengaruh sebab akibat ataupun hubungan sebab akibat. Sehingga penelitian yang diambil adalah penelitian asosiatif. Bisa juga kita sering menggunakan penelitian korelasi. Nah, misalnya. Jadi sangat bergantung dengan judul yang kita angkat. Kemudian dari judul ini untuk menentukan populasi penelitiannya, di sini populasinya hanya mengambil 15 orang guru PNS. Jadi di seluruh sekolah dasar yang ada di Kecamatan Bakongan Timur, penelitian ini hanya mengambil 15 orang guru PNS. Nah, sementara sampelnya juga 15 orang. Nah, sampel 15 orang, populasi 15 orang. Nah, pengambilan sampel secara total seperti ini itu sering diistilahkan dengan teknik total sampling. Artinya guru PNS yang ada di sekolah dasar negeri di Kecamatan Bakongan Timur itu hanya 15 orang. Karena jumlah populasinya tidak sampai 100, maka penelitian ini mengambil secara keseluruhan jumlah populasi tersebut. Nah, teknik pengambilan populasi secara keseluruhan itu dinamakan dengan teknik total sampling. Nah, karena pengambilan sampel itu banyak caranya.
Kebetulan ini karena jumlahnya tidak sampai 100, maka dia menggunakan teknik total sampling. Kemudian, dikarenakan penelitian ini ingin melihat pengaruh antar variabel, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan, dia menggunakan skala Likert atau angket. Nah, skala Likert atau angket. Nah, skala Likert ini nanti dikembangkan berdasarkan variabel yang sudah dicantumkan. Nah, dikarenakan ini penelitiannya hanya melihat 3 variabel, kinerja, pelatihan, dan motivasi, maka di sini jelas terlihat indikator kinerjanya sudah disebutkan, ya. Kemudian indikator pelatihan juga sudah disebutkan, kemudian motivasi kerjanya sudah disebutkan. Nah, jadi nanti dari indikator-indikator inilah dikembangkan menjadi kuesioner. Nah, misalnya untuk indikator kinerja guru ada 3 indikatornya. Di sini bisa memunculkan nanti pertanyaan 10 pertanyaan angket ataupun bisa mencapai 15. Jadi satu indikator bisa dikembangkan menjadi 5 pertanyaan dengan bentuk skalanya yaitu skala Likert. Oke, setelah mengenal pendekatan yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan, populasinya berapa orang, sampel yang akan diteliti 15 orang, kemudian pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Nah, setelah mendapatkan data dari hasil penelitian, aspek terakhir yang perlu kita pahami adalah bagaimana menganalisis data tersebut. Nah, di sini ada beberapa uji pada penelitian ini. Yang pertama ada yang namanya uji validitas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk menguji apakah kuesioner yang kita buat itu sudah layak atau belum. Nah, kemudian setelah layak kita uji lagi reliabilitas. Reliabilitas ini artinya apakah kuesioner kita itu reliable. Reliable artinya bisa digunakan kepada sampel yang lain, terpercaya aja. Kemudian setelah itu baru kita melakukan uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini nanti dia ada beberapa aspek. Mungkin bisa kita lihat di video selanjutnya nanti. Itu ada uji normalitas, ada uji heterog, ada uji multi kolonialitas dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting dari penelitian ini adalah kita melakukan uji regresi linear berganda. Nah, dikarenakan penelitian ini variabelnya lebih dari 1, maka regresi yang kita gunakan adalah regresi linear berganda. Jika penelitiannya hanya melihat 1, misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja guru cuma 1, itu kita akan menggunakan regresi linear sederhana. Dikarenakan penelitian ini variabel X-nya 2 lebih dari 1, maka digunakan regresi linear berganda. Untuk apa ini? Supaya kita mengetahui hasil uji parsial dan uji simultan. Uji parsial sudah kita ketahui bahwa uji parsial itu untuk melihat pengaruh variabel X1 dengan variabel Y, variabel X2 dengan variabel Y. Jadi ini secara parsial disebut dengan uji T. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu melihat secara simultan, secara bersama-sama variabel X1 dan variabel X2 terhadap kinerja guru, itu kita menggunakan ujinya uji F. Jadi uji T berfungsi untuk menjawab rumusan masalah secara parsial yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan uji F ingin melihat dan membuktikan jawaban rumusan masalah yang ketiga yaitu secara simultan. Yang terakhir adalah uji determinan. Nah, uji determinan ini berfungsi ingin melihat dari kedua variabel baik motivasi maupun pelatihan yang diangkat dalam penelitian ini terhadap kinerja guru. Uji determinan itu berfungsi ingin melihat berapa persen besar pengaruhnya. Nah, sehingga kita dapat mengetahui nanti bahwa 2 faktor yaitu pelatihan dan motivasi itu ternyata persennya hanya sekian. Misalnya 50%. Sedangkan 50% lagi itu
tentu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan tidak kita angkat dalam penelitian kita ini. Jadi itulah cara menyampaikan atau memahami isi dari proposal skripsi ataupun tesis yang baik dan benar.